kami dari kelompok 1, The Seven, di luar nalar. Saya Risma, saya Cerin, saya Rin, saya Delon, saya Carlos, saya Tia. saya Preti. Silakan menyaksikan video kami. Hai, kami dari kelompok 1 di luar nalar. Nah, pada hari ini kami akan membahas suatu kasus yang sedang viral-viralnya di NTT, yaitu kebijakan yang baru diterapkan oleh gubernur, yaitu pelajar NTT masuk sekolah jam. Video Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT, Victor Bungtilo Laiskodat yang meminta siswa SMA dan SMK di Kota Kupang mulai bersekolah jam 5 pagi viral di media sosial. Dalam video itu, Victor meminta para siswa untuk membiasakan diri bangun pukul 4 WITA. Hal itu bertujuan untuk membangun etos kerja dan agar tidak ada tambahan rombongan belajar. Wah, Mendengar hal ini pastinya menimbulkan banyak pro kontra dari orang-orang masyarakat, terlebih lagi siswa-siswi yang berada di NTT. Apalagi kita berdua ya sebagai siswa-siswi NTT. Tapi kali ini kita berdua tidak akan membahasnya sendiri. Di sini kami tidak akan membahasnya berdua, namun kami telah mengundang sahabat kami dari Sapirian. Sama Sapirian. Hai. Halo. 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 Mari silakan duduk. Bagaimana perasaan teman-teman? Yang pastinya kami sangat senang karena bisa hadir di acara ini, sehingga kami bisa menyumbang beberapa aspirasi atau pemikiran kami terkait masalah terkait kasus yang terjadi di NTT yang lagi booming sekarang ini. Ya. Oke, sekarang kami sudah bersama teman-teman kami yang akan menemani kami membahas berita yang sedang viral-viral ini. Nah, menurut teman-teman, apakah dengan sekolah jam 5 pagi ya pasti membuat kita bisa bangun lebih pagi lagi? Tetapi apakah hal ini efektif menurut kalian? Kalau menurut kami, tentunya hal ini sangat tidak efektif ya. Mengapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa beberapa siswa saja, kalau mau dikaitkan dengan situasi zaman sekarang ini, bahwa kita yang sekolah jam 7 saja pasti tetap terlambat. Apalagi dengan diterapkannya kebijakan baru dari pemerintah ini yang mengharuskan kita siswa-siswi NTT itu untuk bersekolah lebih awal lagi, yaitu jam 5 pagi. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Jadi kalau menurut kami pribadi sih juga gitu saya ya, kalau untuk efektif atau tidaknya ini menurut kami sangat-sangat tidak efektif. Bagaimana? Karena kan seperti yang kita ketahui selama ini kita datang sekolah jam 6 sudah, tapi sekolah masih ada yang tidur. Apalagi yang dibilang jam 5 kita sudah sampai sekolah, sementara kan kita siap-siapnya dari rumah kita jam 5 tuh, otomatis kita siap-siapnya itu dari jam 4, mungkin kita lagi jam 3. Belum lagi kita yang lain yang melaksanakan ibadah pagi. Jadi kan kita punya keefektifan pas di sekolah yang berkurang karena kita punya konsentrasi juga, kekurangan tidur itu. Jadi kita punya konsentrasi juga berkurang. Jadi kita pas pembelajarannya juga kita kurang fokus dan kurang mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Jadi di sini pastinya siswa kurang fit pasti. Oh, berarti kesimpulannya yang bisa kita ambil yaitu berarti dengan bangun jam 5 pagi itu tidak selamanya efektif. Apalagi kita masih jam-jam tidur lah, bisa dibilang seperti itulah. Itu juga membuat kita pasti tidak konsentrasi belajar di sekolah karena kita belum fit badannya juga. Oh, berarti ada fakta yang saya baca yaitu alasan Gubernur NTT juga menerapkan ini karena dia melihat siswa-siswi khususnya di NTT itu banyak yang tidak lulus ke perguruan tinggi seperti UGM, yang bisa disimpulkan bahwa siswa-siswi di NTT itu belum terlalu unggul, belum terlalu bagus. Nah, berarti menurut teman-teman, apakah dengan bangun jam 5 pagi ini bisa meningkatkan SDM yang ada di NTT? Menurut kami sih ya, menurut saya pribadi sih, kalau soal meningkatkan sumber daya manusianya itu bukan seolah-olah hanya dari melihat waktu kita bangun paginya. Iya. Karena percuma begini, kita bangun pagi terus setiap hari, tapi kalau kita punya bawaan dirinya kita yang memang tidak mau berubah, otomatis kan nanti kita bangun pagi masih ngantuk, pergi sekolah, sampai sekolah tidur. Bagaimana mau meningkatkan sumber daya manusia nih? Dan tentunya tambahan dari teman Cerin tadi ini, seperti yang kita ketahui SDM
sumber daya manusia itu kan berbeda-beda. Jadi ini percuma kalau misalnya ini kita sekolahnya mulai jam 5 pagi, tetapi sumber daya manusianya itu kan berbeda-beda. Jadi ini tidak ada kaitannya bangun jam 5 pagi dengan sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia itu kan dibuat dari pribadi kita masing-masing. Bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita berpikir secara kritis, Ada juga niat. iya, niat yang paling penting dari pribadi kita masing-masing. Kalau tidak ada niat pasti. Pasti ada campur aduk. Iya, oke. Oke. Iya, seperti yang kita tahu, kita semua ini adalah siswa-siswi dari NTT, dari siswa Fransiskus. Nah, bagaimana tanggapan kalian kalau misalnya ini penerapannya itu terjadi di SMA Fransiskus? Bagaimana tanggapan kalian? Baik, kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya diterapkan di SMA Fransiskus, kami ini kan termasuk salah satu siswa-siswi dari SMA Fransiskus. Jadi biasanya jam sekolah kami itu 6.45 sudah harus baris. Bayangkan saja, bayangkan saja 6.45 itu sudah disuruh sudah harus berbaris. Nah, berarti sebelum 6.45 kita sudah ada di sekolah. Bayangkan saja kalau misalnya jam 5 pagi, posisi jam 5 pagi. Nah, banyak sekali kita punya kegiatan di pagi hari. Tentunya sebelum pergi sekolah, sebelum jam 6.45 saja masih banyak sekali siswa-siswi yang terlambat. Nah, kalau dikaitkan dengan sekarang, apa kabar dengan siswa-siswi yang akan diminta di sekolah di pagi hari, dan di mana di pagi hari itu dapat terjadi beberapa kasus, nanti akan menyebabkan beberapa konflik juga yang terjadi, seperti misalnya kita bertemu dengan penjahat di jalan di pagi hari, tahu saja keadaannya berbeda, terus kemudian teman-teman yang dari misalnya dari jauh Iya. Bagaimana misalnya tanggapan dari teman Delon yang dari Caca? Apalagi ya, seperti kita tahu itu. Menurut tanggapan saya itu kebijakan ini tidak pantas untuk dilaksanakan karena kami dari Cacar pergi ke Rute itu, kami Cacar dari Rute itu, maka waktu itu polisi komnas sudah jauh kan. Tambahan dari saya dan juga mengurangi kualitas orang siswa ataupun siswa dan siswi itu, karena misalnya begini, bangun jam 5 tuh, yang pasti belum tentu dia tidurnya jam 10 tuh, pasti ada kegiatan malamnya, jangan gitu. tugas dan Terus sehingga di dalam kelas belum tentu dia bisa mendengarkan semua mata pelajaran dengan baik tuh. Yang pasti tidurnya lama. kelelahan karena bangunnya terlalu kesulitannya di sini membuat siswa menjadi tahu malas. Pasti. Iya, Pastinya. kesimpulan yang bisa kita banyak yang bisa kita kualitas belajarnya kan semakin menurun. Ini saya tambahkan bahwa sebenarnya sumber daya manusia itu bukan dilihat dari seberapa cepat kita pergi ke sekolah. Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi, Cerin sama Tia, bahwa sumber daya manusia itu atau kualitas yang ada dalam diri manusia itu tidak hanya dilihat dari seberapa cepat kita ke sekolah, tapi bagaimana kita dan dalam diri kita masing-masing memiliki niat untuk membangun diri kita lebih baik, bagaimana kita berjuang dan bersaing dengan banyak siswa-siswi yang ada di luar, baik di Pulau Jawa maupun di pulau-pulau lainnya yang akan masuk ke universitas yang lebih, apalagi sekarang kita ini akan mengikuti berlomba-lomba masuk ke universitas sesuai dengan apa yang kita semoga kita inginkan. bisa lulus. Amin. Amin. Dan satu lagi, kan memang ini Kak, gubernurnya kita ini, Gubernur Bapak Lia Skodat ini menciptakan dia punya kebijakan ini kan munculnya dari supaya kita punya kebiasaan dari awal, kita punya kebiasaan sudah ini meningkatkan membuat kita terbiasa, tapi mungkin janganlah dengan cara yang langsung jam 5 pagi kau bangun. Seperti kebiasaan biasanya kau bangun pagi. Apalagi Cerin sebagai anak asrama. Mungkin tujuan dari Pak Skodat ini buat sekolah jam 5 untuk melatih kedisiplinan. Kedisiplinan bukan soal gitunya juga sih, paham Pak Skodat. Masa Pak Skodat kasih kita waktu jam 5 pagi, sementara kita punya jam 5 pagi itu kan waktunya kita ini tuh baru bangun pagi, terus kita baru siap-siap semua, kita punya perlengkapan. Kalau memang mau sejak awal sudah dijadwalkan supaya kita bangun jam 5 pagi, itu dari dulu sudah supaya kita terbiasa. Jangan langsung di pertengahan ini. Kalau
menurut saya di sini untuk kepala sekolah, kalau menurut saya jangan terlalu membanding-bandingkan daerahnya kita dengan daerah yang lain. Iya. Kita tahu juga kan Iya. kita ini di kota Ruteng, kota Daerah ini. dingin, ya. Beda kalau di luar sana yang misal daerahnya panas gitu. Kesimpulannya juga yang bisa kita lihat itu mungkin Pak Gubernur agak keliru dalam menerapkan sangat-sangat. Ya, Karena betul. yang saya lihat juga, yang saya bisa analisis yaitu di mana ini juga terjadi intoleran bagi kita yang umat, bahkan bukan untuk kita agama Islam juga, agama Islam itu kan juga ada apa, doanya juga jam subuh itu juga pasti kan membuat mereka kalau ada sekolah jam 5 pagi itu Sangat-sangat kita beribadah. itu pun bahkan jangan itu karena orang Islam kita yang Katolik juga ada bisa ada pagi itu pasti akan iya, apalagi juga anak asrama yang ada apa kegiatan bisa paginya. Kami sudah bukti nyatanya itu kami di sekolahnya kita di Franciscus kan anak serama itu bangun pagi jam 4 pagi itu kami sudah siap-siap untuk mandi dan segera pergi misa pagi. Sampai di misa pagi pas perayaan misa, kan perayaan misa itu cukup lama, hampir makan 2 jam dari jam 4, 5, 6. 6-nya ini nanti mungkin kami bisa jadi ini kami pulang itu 6:10, 6:20 itu bisa jadi. Sementara kan kita sekolahnya jam 6:45. Sebentar kalau lewat 5, jam 5 itu Sudah terlambat itu. sangat terlambat. Yang bisa kita lihat juga kriminalitas itu sering terjadi di jam-jam seperti ini, apalagi masih gelap. Pasti orang-orang yang membaca berita ini mungkin mereka juga memanfaatkan dengan adanya berita ini, mereka bisa mencari kesempatan, apalagi mungkin seperti pelecehan seksual di jalan, pencurian, Ditambah lagi dengan cuaca buruk. iya, apalagi musim dingin, apalagi di Ruteng ini dingin sekali mandi jam berapa itu mau mandi ke sekolah itu Itu sampai dengan menyuruh kita untuk jangan tidur sejam. Ya, Jadi proses pembelajaran ini bukan untuk memerdekakan kita, tapi malah membuat kita malas. Beban. tidak banyak lagi, iya. Apalagi kita sudah dibebani oleh beberapa tugas. Dan di sini saya ingin lebih menegaskan terkait tentang intoleran tadi. Iya. Di mana seperti yang kita ketahui saja di sekolah-sekolah negeri maupun swasta itu, apalagi yang di swasta, tidak hanya siswa-siswa yang beragama Katolik maupun Kristen saja yang ada di dalamnya, maupun tetapi ada umat beragama agama lain seperti Islam, Hindu. Berarti di sini berarti bahwa betul-betul kebijakan ini tuh tidak dibuat dengan sungguh-sungguh, dengan tidak memperhatikan beberapa pertimbangan. Di mana di sini mereka membuat kebijakan itu tidak sesuai atau tidak melihat bagaimana situasi atau kondisi yang ada di sekolah. Berarti nanti mereka tidak akan memberikan kesempatan untuk saudara-saudari kita yang beragama lain untuk melangsungkan ibadah mereka di pagi hari. Nah, yang bisa kita lihat juga pasti bukan hanya siswa-siswi yang protes dengan hal ini, guru-guru juga bahkan orang tua pasti protes. Apalagi guru-guru saya bikin bisa mewakilkan perasaan guru-guru yang ada anaknya, ada suaminya, mereka bukan hanya guru sendiri, tapi finalitas. iya. Di Franciscus kan ada salah satu contoh cerita lah ini, ada guru agamanya kami, Ibu Elis namanya. Pas dia masuk kelas itu yang bahas dia pertama itu tentang kebijakan ini. Kebijakannya Bapak di sekolah ini. Nah, pertanyaannya dia bilang gini pertama, kamu setuju tidak? Kalau misalnya di sekolahnya kita itu menerapkan kebijakan datang sekolah jam 5 pagi dan otomatis murid semua satu kelas bilang apa? Tidak setuju. Kan pas dong guru-guru kan bilang, jangan tanya guru, kan murid semangat, apalagi guru. Kalau guru sudah malas, masih murid Kalau Romo pasti. Tapi kan dari kebijakan yang Bapak kuliah sekolah buat ini, betul dia punya tujuan memang untuk mengembangkan baik tujuannya baik, tapi sebelum menerapkan, sebelum kau mengeluarkan kebijakan ini, seharusnya akan seperti yang kita lihat itu. Lihat dulu. Iya, reseslah dulu jauh-jauh, lihat dulu penelitian lah. Bagaimana situasi di NTT ini? Karena tidak di wilayah NTT itu bukan hanya Kupang saja daerahnya, dan beberapa daerah-daerah lainnya, termasuk kita yang Kota Ruteng, sangat-sangat dingin. mungkin kalau dia melihat di Kupang itu kan panas. Jadi nggak apa-apa kalau dia Kembali ke Kupang. ini. Kita bangun jam 5 pagi, macam bangun jam 1 pagi. Airnya sudah Apalagi jam 5. Iya. Air, bahkan kita untuk menyentuh air sejak di pagi hari sangat-sangat sulit. Pasti kita akan pikir dan pasti kita akan
kan masih baik untuk kita yang sudah mau tamat. Bagaimana dengan adik-adik kelas yang lain Coba kamu bayangkan kalau misalnya ini kebijakannya Pak Gubernur ini diterapkan sampai dari kelas SD. Apa yang itu sementara kan ada riset yang bilang kalau waktu tidur yang baik itu dari jam 2 untuk anak yang berumur lah 8 tahun itu lah. Dengan hal itu juga saya juga mau ambil. Kenapa ini Pak Gubernur tidak mengambil kebijakan lain sudah untuk meningkatkan SDM? Dari sayanya yang menurut saya mungkin bisa dijawab satu persatu sudah. Saya rasa dari kesimpulan yang bisa kita ambil itu cara meningkatkan SDM di NTT itu bukan dengan hal itu, bukan hanya dengan bangun jam 5 pagi, apalagi hanya untuk anak SMA. Kita meningkatkan SDM juga itu bisa dari kecil. Dari kelas 1 yang kita bilang tadi, bagaimana kalau tidak dengan anak kelas 1 sudah yang anak kelas 1 SD sudah yang untuk meningkatkan kita punya tidak mungkin hanya untuk SMA sudah kita meningkatkan itu, baru kita meningkatkan sumber daya alam dengan sumber daya manusia, maksud saya dengan bangun jam 5 pagi itu saya tidak sangat masuk akal. Bagaimana berarti bagaimana tanggapan teman-teman? Apa hal lain yang bisa kira-kira yang menurut teman-teman itu bisa meningkatkan sumber daya manusia di NTT ini? Baik, kalau dari saya, karena sudah seperti yang kita singgung tadi bahwa sumber daya manusia itu tidak hanya dilihat dari bagaimana kita bangun paginya. Nah, namun bagaimana di setiap sekolah itu menerapkan seperti yang kita tahu saja, di setiap sekolah itu pasti memiliki beberapa fasilitas untuk mendukung sumber daya kita. Nah, dengan itu, dengan adanya fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan itu, sebenarnya bagaimana kita itu memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada, seperti yang ada di Fransiskus itu, seperti perpustakaan digital, seperti yang kita tahu bahwa di Fransiskus ada perpustakaan digital, di mana juga selama ini Romo juga sudah menekankan kita itu untuk membaca buku lebih banyak, dan kita itu bahkan karena memang gini, kalau saya mau mengatakannya faktanya bahwa banyak sekali siswi-siswi Fransiskus itu yang malas sekali untuk membaca buku. Nah, maka dari itu Romo selalu mendorong kita untuk membaca buku. Biar apa? Itu untuk menambah wawasan kita. Karena apa? Ketika kita sering membaca buku, maka dengan sendirinya ilmu pengetahuan itu akan bertambah. Dan ketika kita ingin mempresentasikan sesuatu, menjawab pertanyaan, apalagi dengan kurikulum merdeka sekarang yang mewajibkan kita untuk menjelaskan segala sesuatu lebih banyak daripada guru, itu pasti sangat akan membantu kita. Yang pastinya di sini kita kembali ke diri kita masing-masing. Itu yang paling pertama. Walaupun bagaimanapun tekanan yang dikasih kalau tidak ada niat dari dalam diri sendiri itu sama dengan bohong. Nol. Berarti kesimpulannya untuk kita siswi NTT itu kita sekarang itu harus lebih lebih niat lagi belajar. Kita harus mampu menyaingi seluruh daerah yang ada di Indonesia ini. Selain itu Kak, syarat yang lain untuk meningkatkan kita punya sumber daya manusia itu bagaimana perannya pemerintah lah, termasuk perannya Pak Gubernur ini. Sebenarnya kalau dia memang sangat mau supaya kita punya sumber daya manusia di NTT ini lebih baik atau maju atau ada peningkatan, bisa berkuliah di luar negeri lah, bisa berkuliah di universitas ternama lah, maka dia harus mengeluarkan kebijakan itu dengan mengeluarkan semacam seperti yang teman seperti bilang tadi berkaitan dengan ini literasi membaca itu, numerasi juga. Itu kan diterapkan dari sejak kita usia dari SD lah. Kita sudah harus terbiasa belajar. Nah, Pak Gubernur di sini harus memberikan fasilitas, contohnya itu memberikan aplikasi gratis yang bisa digunakan oleh semua kalangan tanpa menggunakan akses yang memerlukan akses internet yang terlalu boros, terlalu ribet, kan itu lebih enak, lebih gampang. Atau memberikan buku-buku yang bisa membuat anak-anak mulai latih membaca, latih menulis, latih menjumlahkan atau apa lagi dan numerasi lah intinya. Dan juga kan Pak Gubernur juga harus memberikan fasilitas berupa ini semacam yang bisa privat juga. Privat tuh. Kan itu juga tuh Bisa harus menambah. Dan juga kalau misalnya tadi Gubernur NTT bilang bangun jam 5 pagi itu untuk menambahkan sumber daya manusia. Terus kalau kita pikir-pikir untuk apa kita itu sudah sekolah dari mulai usia dini, dari TK kita sudah mulai sekolah, SD kita sudah mulai sekolah, bahkan kita kan 12 tahun kita sekolah. Itu untuk apa gunanya kalau misalnya Gubernur NTT ini masih menginginkan kita bangun jam 5 pagi, sedangkan kita sudah sekolah dari usia dini sampai kita remaja sekarang ini. Bahkan kita sekolah bukan sampai 12 tahun, bahkan ke perguruan tinggi. Tentunya itu pasti akan menambah kita punya sumber daya alam tanpa kita bangun jam 5 pagi. Baik, yang lucunya itu bahwa
ketika diminta pendapat kepada gubernur ini bahwa dia tidak mampu untuk memberikan alasan yang tepat, di mana tidak ada kajian sama sekali untuk mendukung argumen atau kebijakan yang dia buat. Tapi ini sangat keliru, Sangat keliru kalau menurut kami. Kalau misalnya kita bilang ini mencari sensasi, Ya. Dan apalagi sedikit lagi akan mengadakan pemilu. Sangat sesuai lah ya, sesuai. Mohon maaf Bapak, bukan bermaksud. Tapi ini memang kenyataan. Pendapat dari kami pendapat sama-sama kami dia. suara hati para siswa-siswi yang ada di NTT ini. Jadi yang bisa kita harapkan sebesar-besarnya adalah yang kita bisa harapkan adalah semoga jangan diterapkan di SMA-nya kita. Amin. Dan juga Jangan jangan di STEM ini. bukan di daerah ini, tapi di luar juga di Kupang pasti banyak juga yang keberatan. Tentunya jangan saja adanya penerapan sekolah jam 5 pagi. Sekolah itu ini pas tentu jam kita seperti biasa kita menerapkan jam 7 begitu. Jadi dihilangkanlah ini yang sekolah jam 5 pagi. Kasihan Pasti siswa. jangan satu-satunya pendidikan. Coba teman-teman bayangkan saja begini. Di saat nanti diterapkannya kebijakan itu di seluruh sekolah di NTT. Bagaimana kalau misalnya di jam 5 pagi itu terjadi cuaca yang sangat buruk seperti yang kita tahu saja. Sekarang ini sudah musim hujan, bahkan cuaca tidak jelas, ada tiba-tiba hujan yang disertai badai atau badai saja atau Mungkin sekalipun. juga pasti mungkin ada murid-murid yang mencari kesempatan yang masih gelap-gelap itu ke tempat lain. Kita itu juga menggunakan adanya Yang pastinya di sini para remaja. kesehatan juga. Seperti ada tadi yang ketika tadi dia bilang gini, cuma kalau kita sekolah tinggi, kita punya intelektual tinggi, tapi kita tidak bisa menjaga kita punya kesehatan tubuh. Mau dapat apa? Mau dapat apa? Iya, Mau kita dapat kan apa? akan menggunakan tubuh kita. Kalau kita lihat juga yang saya lihat itu di sekolah-sekolah luar negeri itu bahkan mereka mulai sekolahnya itu tidak seperti kita yang 7.15. Bahkan mereka mulai sekolah itu jam 8 pagi, jam 9. Nah, tetapi lihat sumber daya manusia mereka tinggi. Apakah berarti masuk akal ketika ini diterapkan jam 5 pagi? Sangat tidak masuk akal. Tidak setuju Meskipun lah ya. Bapak ini bilangnya kebiasaan supaya kita terbiasa. Bapak, terbiasa itu bukan harus di jam 5 pagi supaya kita punya sumber daya manusia yang tinggi, Bapak. Ya. Bahkan saya sudah melihat juga Cinta Laura juga, kita tahu Cinta Laura juga ini kuliahnya di luar negeri, dia juga dapat banyak sekali orang-orang yang mengagumi bagaimana kepintaran Cinta Laura. Nah dia orangnya sukses juga tidak setuju dengan ini. Dia bilang juga kalau kita bangun jam 5 pagi itu otaknya anak-anak itu belum karena itu masih jam-jam tidur. Nah, apakah itu efektif? Bagaimana pelajaran bisa masuk kalau misalnya murid-murid masih belum nyawanya belum terkumpul semua? Saya bilang begitu. Apalagi teman-teman mungkin lihat sekarang tuh di Twitter lah, di Facebook, di Instagram, di TikTok, apalagi banyak sekali video yang sangat anak-anak tidur di sekolah membawa sikat semua peralatan mandi seperti yang ada salah satu komentar yang di TikTok itu menyatakan bahwa betul-betul berarti sekarang betul-betul yang namanya itu bahwa sekolah itu menjadi rumah kedua. Dan bahkan juga ada yang komen begini juga teman-teman, yang menurut saya juga bagus dibicarakan. Bagaimana kalau para pejabat juga, para gubernur yang menggunakan itu jam 3 pagi bila perlu. Bila perlu dengan fakta. Ini kan lain yang harus dari yang di atas yang buat kebijakan. Buat kebijakan. jangan langsung kepada kita ini kan namanya tidak seimbang lah. Tidak tahu kalau Romo Martin ini dia setuju atau tidak Kalau menurut saya pasti dia antara setuju dengan tidak setuju. 50% lah. 50% setuju, 50% tidak. Kalau maksud kita biasakan orang yang disiplin lah. Iya, Tahu lah bagaimana cara membangun disiplin, bukan harus bangun jam pagi. Ada banyak cara. Banyak cara supaya kita disiplin, supaya sumber daya manusianya kita punya tinggi, banyak sekali caranya. Pertanyaan karena kita rajin baca, rajin belajar tuh. Bukan dari kebiasaan nih bangun jam pagi terus setiap hari. Dan juga Cari referensi lebih banyak begitu supaya kita Dapat menambah disimpulkan wawasan. dari pembahasan kita semua ini tadi berarti bangun dengan adanya penerapan bangun jam 5 pagi ini kita tidak mendapatkan apa-apa ya, bisa kita bilang bahwa bisa dibilang banyak menimbulkan masalah baru lagi Konflik yang pasti sangat-sangat Konflik banyak. internal dan orang tua karena kita terlalu buru-buru pagi-pagi. Bagaimana kalau misalnya nanti orang tua dari anak-anak yang takut untuk jalan keluar berarti membangunkan orang tua yang dimana orang tua itu
pasti akan melakukan pekerjaan di pagi harinya dan harus dibangunkan. Otomatis orang tua juga bangun. Pagi hari, iya. Antara Bisa kancet dia. Iya, menyusahkan. bukan hanya siswa, jadi orang tua juga bangunnya pagi. Pagi Iya, sekali. asli. Kesehatannya kita dan mereka terganggu tuh. Iya, Sering sekali kesehatan. sekali terganggu. Jadi salah satu. Menurut kami sih ada Kebijakan ini Zaman ini sangat tidak pantas dilakukan. dilakukan. Diterapkan itu sangat-sangat tidak layak diterapkan untuk kita karena ada beberapa pertimbangan dan juga menurut saya mungkin Bapak Gubernur itu bisa memberikan kebijakan yang lebih baik lagi untuk membangun sumber daya manusia kita dengan cara-cara lain yang lebih kayak dengan mempertimbangkan hal lain seperti jangan sampai kalau ditanya nanti tidak bisa dijawab pakai kajian yang mana untuk menjawab pertanyaan ini, maka dari itu mungkin Bapak bisa memberikan kebijakan yang lebih baik lagi dengan mempertimbangkan hal itu. Yang mestinya harus dipikirkan lebih panjang lagi. Iya, harus Jangan dipikirkan gini kan. matang. Jangan mengambil tempat jalan, di tengah jalan putus kan. Pas gini juga Pas orang itu kan pas jadi kita lucu. wartawan dan Daerah-daerah lain, daerah lain. Iya, apalagi kasus ini itu bukan hanya di NTT, tapi sudah seluruh Menyebar. Indonesia Sudah sudah muncul di berita Iya. di CNN. Kalau sudah dimasukkan di CNN, Berarti seluruh Sudah. Indonesia sudah tahu akan hal itu. apalagi Kak, coba pas dia ditanya lagi dia tidak bisa jawab sebenarnya Bapak. Pas ini ditanya tuh, Bapak ini dasar hukumnya apa? Cari sendiri. Ya, cari sendiri ya. Jadi Tanya aja, Tadi kan bilangnya meningkatkan sumber daya manusia. Kok yang pengaturan gitu-gitu aja otaknya. Oke, gitu. Oke. Drama Korea Iya. Berarti kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dengan bangun jam 5 pagi itu tidak semestinya diterapkan karena Kurang itu. kurang efektif untuk mengembangkan sumber daya manusia karena seperti yang teman-teman lain banyak cara-cara lain yang bisa meningkatkan sumber daya manusia. manusia. Salah satu caranya bagaimana niatnya kita juga dalam belajar. Bangunkan niat. Iya, bangunkan niat. Bagaimana kita melihat wah saingan-saingan kita juga harus bisa artinya juga kita harus menghilangkan rasa pesimis dalam diri kita bahwa kita bisa melawan orang-orang yang di luar NTT, orang-orang Jawa. Ya, Bangunkan niat, bukan bangun jam 5 pagi. Iya. Bangunkan niat, bukan bangun jam 5 pagi. Oke, sekali lagi dong. Bangunkan niat, bukan bangun jam 5 pagi. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyuarakan suara hati. Mungkin juga ini mewakili semua teman-temannya kita yang di sekolah di Transis di NTT. Sangat-sangat mewakilkan tentunya ya karena pendapat dari kami ini kayaknya sangat-sangat mewakilkan keresahan anak-anak murid selama ini. Tergantung pendapat, ada juga yang pro, ada yang kontra. Iya. Kita sebagai tim pro. Kontra. Kita kontra. Mungkin ke depannya Simbang. tidak mungkin. Semoga Semoga dengan adanya diskusi kita ini ada bisa membuat bisa membuat Itulah. Baik, kebijakan yang supaya semoga gubernur bisa mengambil keputusan yang lebih baik lagi karena kesimpulan yang bisa kami dapat dari pembahasan kita tadi ya. Hal ini masalah tentunya jelas lebih banyak memunculkan lebih banyak masalah lagi daripada solusi. Iya. Betul. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau membahas hal ini dengan kami. sama-sama. Baik, tadi sudah menonton. dari kami dari kelompok Di luar sana.